Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis dari Bina Arta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi Mas Nafan, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Sekarang atau IHSG kemarin ditutup melemah ya, meskipun masih di atas level 5.100. Pergerakannya untuk hari ini seperti apa? Ya, kalau saya melihat ternyata IHSG mengikuti sentimen positif ya, dan demikian. Dan sentimen positif itu sedang banyak-banyaknya sekarang ya? Ya, kalau menurut saya memang lebih dipengaruhi oleh faktor domestik ya, ketika pengumuman pemerintah mengenai agar dilakukan uji coba vaksin begitu ya, atas kerjasama dan Tiongkok, itu pun juga melalui Bio Farma begitu ya sebagai salah satu leadernya, itu pun juga membuat IHSG berada di zona positif begitu ya, karena sepertinya para pelaku pasar kalau menurut saya lebih cenderung percaya diri dan optimis begitu ya, karena dengan adanya uji coba vaksin, kemudian juga kedepannya kalau misalkan jika positif begitu ya, itu pun juga saya pikir ini juga akan membuat para pelaku pasar juga terus melakukan aksi akumulasi beli secara jangka panjang begitu ya, karena kalau secara psikologis hal tersebut menimbulkan euforia positif bagi perkembangan pasar modal di tanah air. Kita juga sebelumnya juga menyambut new normal era dengan positif, kemudian juga berkaitan dengan relaksasi dari penerapan PSBB, kemudian juga di sisi lain pun juga memang meskipun memang kita juga mengapresiasi ya, misalkan dari kebijakan pemerintah dalam rangka menggelontorkan berbagai stimulus, baik itu fiskal, moneter maupun juga keuangan. Kita kembali dulu ke formasi Mas Nafan. Oke, baik. Memang sentimen positif banyaknya dari penemuan vaksin atau uji coba vaksin ini. Tapi kemarin 2 hari auto reject atas untuk Kimia Farma, Indofarma dan Vapros juga menyusul ya, kena ARA juga ya. Betul. Pergerakannya hari ini seperti apa atau sampai kapan ini akan bertahan? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya ketika terjadi pengumuman tersebut, maka dari itu juga pergerakan harga saham baik itu INAF maupun juga KF ya, memang saya pikir juga salah satu contohnya itu juga menunjukkan tanda-tanda yang positif, maksudnya dalam arti terjadi penguatan yang sangat signifikan ya, bahkan ada yang di atas 20% begitu ya. Jadi 24-25%, ya, bahkan itu. Yang antri beli itu sampai 200.000 lot, ya, tapi nggak ada yang jual. Nah, maka dari itu pun juga euforia ini pun juga saya pikir ini pada hari ini juga membuat kinerja IHSG bertahan di zona positif. Memang selama news tersebut berkembang terus ya, kecuali kalau misalkan jika tidak ada news lagi, mungkin akan terjadi aksi profit taking, mengingat terjadi news maksudnya news yang tentang terkait vaksin berkaitan dengan ini ya, perkembangan uji coba vaksin begitu ya, karena ini kan sedang akan menghadapi uji coba tahap ketiga begitu ya, kalau saya ingat. Jadi dengan demikian kalau misalkan uji coba dalam tahap ketiga tersebut ke depannya itu juga menunjukkan hasil yang positif pun juga saya pikir secara fundamental pun juga nanti akan membuat kinerja pada emiten-emiten yang di bawah Bio Farma ini itu pun juga bisa menunjukkan tanda-tanda yang positif begitu ya. Karena memang juga selama ini ada salah satu emiten yang memang pada waktu itu juga menunjukkan kinerja net loss ya. Tapi kalau misalkan jika uji coba vaksin tersebut berhasil, kemudian juga diproduksikan mulai secepatnya itu pada awal tahun 2021, itu pun juga saya pikir ya, itu yang saya harapkan itu akan mampu meningkatkan penjualan ya dari emiten farmasi BUMN tersebut, misalkan INAF atau KF. Oke, jadi rekomendasi dari Anda apakah bisa akumulasi atau tunggu dulu harganya turun untuk sektor farmasi? Ya, kalau menurut saya karena terjadi penguatan yang sangat signifikan, alangkah amannya bagi yang belum masuk ya, lebih baik tunggu ketika pergerakan harga saham tersebut mengalami koreksi wajar gitu ya. Jadi dan demikian kita koreksi bisa wajar kalau kita bicara Kimia Farma saja misalnya di harga berapa? Oke, di sini kalau misalkan jika di Kimia Farma, kalau saya melihat pada harga saat ini terpantau berada di level sebentar ya Mbak ya, untuk Kimia Farma. Ini sekarang KF, INAF itu sedang banyak yang ngantri beli, bahkan yang ngantri sampai 200.000 lot tapi nggak ada yang jual. Kemudian Vapros juga mulai diburu dan kena auto reject atas juga.
kemarin. Kalbe Pharma seperti apa? Oke, pertama untuk KF dulu kan saya datanya baru muncul begitu ya. Kalau saya melihat bahwasannya kalau dilihat dari Fibonacci retracement ya saya pikir untuk level support terdekat dari KF bisa cermati level 2410 begitu ya. Jadi 2410 okay. begitu ya. Mungkin ini bisa dicermati oleh para pelaku pasar untuk melakukan trading buy atau akumulasi beli. Kemudian juga kalau kita melihat dari INAF misalkan ya, INAF di sini kalaupun terkoreksi mungkin ekspektasi saya di level 2110. 2110 iya, untuk INAF. begitu ya, itu yang paling dekat begitu ya. Dalam rangka akumulasi. Kemudian kalau misalkan untuk KLBF di sini kalau saya cermati KLBF memang saya pikir ini kalau untuk level supportnya level 1550 ya. 1550 itu bisa dicermati dalam rangka melakukan trading buy begitu. Oke. Dari farmasi kita ke emas karena sektor pertambangan juga banyak akhirnya karena pandemi ini lari ke safe haven begitu. Harga emas kembali mencetak rekor kemarin di 2.700 kalau saya tidak salah per pagi ini ya. Prospeknya untuk emas harganya untuk Antam jadi 1 juta per gramnya ya untuk Antam. Prospeknya seperti apa untuk Antam kemudian PSAB, efeknya sendiri harga ini terhadap emiten emas? Oke, di sini kalau saya cermati, kalau untuk tren dari pergerakan harga saham, harga emas global terlebih dahulu, memang masih cenderung mengalami uptrend secara berkesinambungan, begitu ya. Karena memang di sisi lain, memang terkait dengan faktor pandemi COVID-19 ini juga dianggap sebagai aset yang bersifat safe haven bagi emas, begitu ya. Paling aman ya. Jadi otomatis pun juga bullish trend tercipta. Kemudian juga di sisi lain juga ada beberapa isu geopolitik lainnya, misalkan berkaitan dengan hubungan diplomatik yang kurang positif antara Amerika dan Tiongkok, misalkan itu pun juga membuat para pelaku pasar lebih cenderung wait and see. Belum lagi juga faktor dari kinerja perekonomian dari negara-negara perekonomian yang sudah mapan, sudah maju, misalkan dari Singapura pun juga Korea sedang mengalami resesi begitu. Itu pun juga membuat harga emas global naik. Jadi saya pikir ini diharapkan agar kalau misalkan emiten-emiten di sektor emas bisa mampu meningkatkan kinerja penjualan emas, maka dari itu juga ada memanfaatkan harga emas yang lagi menguat. Saya pikir ini tentunya juga akan membawa efek positif ya dalam rangka meningkatkan kinerja dari fundamental emiten tersebut begitu. Baik, euforia di emas, euforianya tetap positif juga seperti farmasi tadi ya. Untuk support resistance IHSG hari ini Mas Nafan di level berapa? Oke, di sini kalau saya cermati terlebih dahulu untuk level support IHSG berada di level 5050. Itu yang paling jauh. Sementara terdekat adalah di level 5120. Sementara untuk level resistance IHSG berada di level 5170. Gitu. Baik, Mas Nafan terima kasih atas waktu Anda bersama IDX Opening Bell pagi ini.